Semua tebasan biasa milik Ryomen Sukuna sama sekali tidak mampu menembus energi kutukan yang menyelimuti Dark Seele. Setiap tebasan menghilang begitu menyentuh energi tersebut. Pertarungan jarak dekat juga tidak mungkin dilakukan. Hanya dengan mendekatinya saja sudah cukup bagi energi kutukan hitam merah yang membawa aura kematian itu untuk mengancam nyawa Sukuna. Menghadapi situasi tersebut, Sukuna terpaksa mencari cara untuk memecahkan kebuntuan. Ia mulai mengaktifkan sebuah binding vow yang menetapkan pembatasan permanen dengan harga yang sangat besar sebagai imbalan untuk meningkatkan kekuatan tekniknya secara drastis. Jika tebasan biasa tidak dapat menembus pertahanan Dark Seele, maka tebasan yang mampu memotong ruang itu sendiri seharusnya dapat melukainya. Karena harga yang harus dibayar terlalu besar, bahkan Sukuna hanya bisa menggunakan serangan seperti itu sekali saja. Ia harus memanfaatkan kesempatan tunggal ini dengan sempurna. Energi kutukannya meledak dengan hebat ketika ia mengunci target pada Dark Seele di balik awan debu. Untuk memastikan keberhasilan serangan itu, ia bahkan membayar harga tambahan agar tebasan tersebut memiliki efek pasti mengenai target. Tebasan pemotong ruang melesat ke arah Dark Seele dalam sekejap. Seperti yang diperkirakan Sukuna, serangan itu berhasil melewati energi kutukan hitam merah yang menyelimuti Dark Seele dan benar-benar menembus pertahanan yang sebelumnya tampak mustahil ditembus. Namun tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Dark Seele. Ia sudah memperkirakan serangan itu sebelumnya. Berbeda dengan alur cerita asli, Sukuna tidak mengambil tubuh Megumi Fushiguro. Tanpa Ten Shadows teknik dan Mahoraga, kemampuan itu adalah batas terakhir dari metode yang masih dimilikinya. Dark Seele bahkan tidak mengangkat sabitnya. Ia hanya mengulurkan satu tangan dan menempatkannya langsung di jalur tebasan tersebut. Tangan halusnya yang mengenakan sarung tangan sutra merah menyentuh serangan tak terlihat itu. Tanpa menggunakan perpindahan kuantum maupun otoritas apapun, ia hanya mengandalkan kekuatan murni dari skala Hersher miliknya. Ia menggenggam tebasan yang berusaha maju itu lalu menekan sedikit. Suara retakan terdengar. Tebasan pemotong ruang yang menjadi harapan terakhir Sukuna hancur di tangannya, dipatahkan dengan satu genggaman. Dalam pertarungan sebelumnya, hal yang paling meninggalkan kesan bagi Sukuna adalah otoritas Withering yang membawa kematian instan. Namun kali ini Dark Seele menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih membuat putus asa. Bukan mekanisme kemampuan, melainkan perbedaan kekuatan murni yang luar biasa besar. Dark Seele mengejek Sukuna dan menanyakan apakah Raja Kutukan sudah kehabisan cara. Sukuna kembali sadar dan ekspresi kegilaan muncul di wajahnya. Ia menolak mengakui kekalahan dan langsung menyerang tanpa ragu meskipun energi kutukan mematikan masih menyelimuti tubuh Dark Seele. Ia menyerang dengan tebasan, pukulan, tendangan, dan energi kutukan. Ia mengabaikan semua kehati-hatian dan melancarkan serangan terakhirnya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Namun semua tebasan menghilang saat menyentuh energi kutukan yang dipenuhi Withering. Pukulan yang dipenuhi energi kutukan hitam juga lenyap sebelum sempat mendekat. Pada saat yang sama, energi kutukan Sukuna terkuras dengan cepat setiap kali bersentuhan dengan aura hitam merah tersebut. Dark Seele memandangnya dengan dingin dan mengatakan bahwa serangan Sukuna terlihat menyedihkan. Ia menyatakan bahwa itulah batas dari kekuatan yang dimiliki oleh Raja Kutukan. Melihat Sukuna menyerang tanpa pola dan strategi, Dark Seele menciptakan cakar hitam merah dan menghantamnya. Sukuna terlempar menabrak beberapa bangunan berturut-turut sebelum tertimbun di dalam reruntuhan. Sebelum ia sempat bangkit, sebuah cakar hitam merah menembus tubuhnya. Cakar itu sedikit mengencang. Tubuh Sukuna terbelah menjadi dua. Bagian bawahnya jatuh ke tanah sementara bagian atas tubuhnya diangkat oleh cakar tersebut dan dibawa ke hadapan Dark Seele. Dark Seele menyatakan bahwa Sukuna dan kekuatannya terlihat menggelikan. Namun di tengah ejekan itu,
ekspresi Sukuna justru menunjukkan rasa lega. Ia akhirnya memahami sesuatu. Dalam pertarungan ini ia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua metode yang dimilikinya, namun tetap kalah secara langsung. Artinya hanya ada satu kesimpulan. Ia memang lebih lemah. Gelar yang terkuat dari 1000 tahun lalu telah membuatnya terjebak dalam kesombongan. Baru melalui Dark Seele ia benar-benar melihat seperti apa kutukan yang sesungguhnya. Satu-satunya penyesalan yang ia rasakan adalah meskipun ia telah bertarung habis-habisan, Dark Seele bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai lawan serius. Energi kutukan hitam merah mulai meresap ke dalam tubuhnya dan kesadarannya perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian tanda hitam milik Ryomen Sukuna sepenuhnya menghilang dari tubuh Yuji Itadori. Dark Seele dengan santai melemparkan setengah tubuh Yuji ke tanah. Ia tidak khawatir Yuji akan mati karena dengan Sukuna di dalam tubuhnya, Yuji sebelumnya bahkan pernah bertahan hidup setelah jantungnya dicabut. Namun setelah berpikir sejenak, Dark Seele tetap mengangkat tubuh Yuji menggunakan cakar hitam merah dan membawanya pergi dari medan pertempuran. Di lokasi aman di luar medan perang, Seele yang baru saja membawa semua orang ke sana merasakan kehadiran Sukuna menghilang dan menoleh kembali ke arah medan perang. Dark Seele kemudian terbang mendekat dan menjatuhkan tubuh Yuji di antara mereka. Ia menyatakan bahwa Ryomen Sukuna telah diselesaikan. Seele mengangguk lalu menggunakan kekuatan penciptaannya untuk menyembuhkan Yuji Itadori serta para penyihir Jujutsu lain yang terluka. Energi penciptaan yang hangat menyelimuti tubuh mereka. Para penyihir yang sebelumnya tegang karena kemunculan Dark Seele akhirnya merasa lega. Tidak lama kemudian ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Ryomen Sukuna yang terkenal sebagai Raja Kutukan dan telah menyatakan dirinya kembali ke kekuatan puncak ternyata dikalahkan dalam waktu yang sangat singkat. Tekanan yang ia tunjukkan sebelumnya serta kenyataan bahwa Yuki Tsukumo dan Yuta Okkotsu tidak mampu melawannya membuktikan bahwa gelarnya tidak berlebihan. Namun di hadapan kutukan yang terlihat hampir sama dengan Seele, ia hanya mampu bertahan sebentar. Di tempat lain, di sebuah villa yang terletak sangat jauh dari medan perang, Ansora yang menyaksikan pertarungan melalui persepsi menerima pemberitahuan sistem. Makima telah mengalahkan Gojo Satoru atas nama tuan rumah dan memberikan hadiah 50.000 poin. Seele telah mengalahkan Ryomen Sukuna atas nama tuan rumah dan memberikan hadiah 42.500 poin. Hampir 100.000 poin langsung masuk ke akunnya hanya dari dua lawan tersebut. Sebuah senyum muncul di wajah Ansora. Ia menyatakan bahwa pada titik ini dunia Jujutsu pada dasarnya sudah sepenuhnya ditaklukkan. Sudah waktunya untuk menyiapkan avatar baru dan dunia baru. 7 hari telah berlalu sejak insiden Shibuya. Setelah Seele mengalahkan Ryomen Sukuna dan krisis berhasil diselesaikan, dunia Jujutsu mulai sibuk mempersiapkan tindakan terhadap Suguru Geto yang tiba-tiba muncul lalu menghilang setelah insiden tersebut, serta para disaster-kers yang berhasil melarikan diri. Di permukaan, dunia Jujutsu mengirim banyak penyihir untuk menyelidiki dan memburu mereka, seolah-olah sangat serius untuk membalas kejadian tersebut. Namun kenyataannya berbeda. Makima hanya mengendalikan para petinggi dan menyuruh mereka mengirim beberapa orang untuk sekadar berpura-pura melakukan pencarian. Kenjaku dan para disaster-kers sebenarnya telah bersembunyi di bawah pengaturan Makima setelah menyelesaikan misi mereka dan kemungkinan tidak akan muncul lagi dalam waktu lama. Sementara itu masyarakat Jepang ramai membicarakan insiden Shibuya. Banyak warga sipil terlibat dalam kejadian tersebut, dan karena keberadaan kutukan kini sudah diakui secara publik serta pemerintah melakukan evakuasi besar pada hari itu, insiden tersebut tidak mungkin sepenuhnya ditutup-tutupi. Bekas kehancuran di lokasi Shibuya juga sangat mencolok. Hamparan bunga putih serta celah raksasa sepanjang ratusan meter yang tercipta dari kekuatan penciptaan Seele menjadi sangat terkenal di internet.
Banyak orang bahkan datang ke lokasi tersebut untuk berfoto sehingga tempat itu hampir berubah menjadi objek wisata. Banyak pengguna internet Jepang berspekulasi tentang penyihir mana yang menciptakan kehancuran sebesar itu. Beberapa menduga bahwa ada penyihir kelas khusus lain selain Gojo Satoru yang belum diketahui publik. Diskusi pun berkembang menjadi perdebatan lama tentang siapa yang lebih kuat antara Gojo dan penyihir misterius tersebut. Namun di dalam dunia Jujutsu sendiri, posisi terkuat kini sudah jelas dimiliki oleh Seele. Ryomen Sukuna yang dengan mudah mengalahkan dua penyihir kelas khusus, Yuki Tsukumo dan Yuta Okkotsu, bahkan tidak mampu bertahan lama melawan dirinya. Meskipun yang benar-benar bertarung dengan Sukuna adalah kutukan yang berada di dalam tubuh Seele, para penyihir tidak terlalu mempermasalahkannya karena Dark Seele sepenuhnya mendengarkan perkataan Seele. Setelah insiden Shibuya, banyak penyihir yang baru pertama kali mengetahui keberadaan Dark Seele. Seele juga dengan sengaja membiarkan Dark Seele muncul dalam beberapa aktivitasnya sehingga para penyihir semakin memahami keberadaannya. Para penyihir terkejut melihat kutukan yang begitu stabil, sangat kuat, dan memiliki kecerdasan setingkat manusia. Dark Seele memiliki kekuatan yang bahkan dapat mengalahkan Raja Kutukan, Ryomen Sukuna. Pada pandangan pertama ia tampak dingin dan penuh niat jahat. Namun terhadap Seele, ia menunjukkan ketaatan mutlak, bahkan sampai terlihat memanjakan. Dark Seele tidak menunjukkan niat untuk menyakiti Seele maupun meninggalkan tubuhnya. Sebaliknya ia justru secara aktif melindungi dan membantunya. Kutukan seperti Dark Seele dianggap sebagai anomali yang belum pernah muncul dalam lebih dari 1000 tahun sejarah dunia Jujutsu. Seseorang pernah mengatakan hal itu secara langsung, namun kemudian orang tersebut diurus oleh Makima. Sementara itu, Ansora tidak terlalu memikirkan semua perkembangan tersebut. Ia sedang berada di villa sambil mempertimbangkan avatar baru dan dunia baru yang akan ia kunjungi. Ia sudah memiliki kandidat untuk avatar baru tersebut, yaitu Mebius. Mebius adalah seorang ahli biologi dari era sebelumnya di dunia Honkai dan merupakan salah satu ilmuwan teratas dalam bidang ilmu biologis di seluruh seri Honkai Impact 3R. Dalam cerita aslinya, teknologi prajurit fusi mantis yang menciptakan 13 Flame Chasers, termasuk Kevin yang dikenal sebagai petarung terkuat di bawah Hersher of Finality, dikembangkan oleh Dr. Mei dan Mebius, dengan Mebius menangani sebagian besar penelitian. Salah satu alasan Ansora memilih Mebius adalah karena toko sistem baru saja memperbarui bagian diskon dan menampilkan Sesajin, item khas milik Mebius. Selain itu, Ansora juga memiliki harapan besar terhadap avatar baru tersebut. Namun alasan lain yang tidak kalah penting adalah karena Mebius sangat cantik. Terutama bentuk ular kecilnya yang paling ia sukai. Ansora juga berencana menggunakan Mebius untuk meneliti garis keturunan Kryptonian yang sebelumnya ia beli. Setelah menentukan avatar, ia mulai memikirkan dunia tujuan. Antarmuka perjalanan menampilkan 3 pilihan dunia, One Punch Man, Arnights, dan Danmachi. Ia sempat berpikir sejenak, namun kemudian memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Karena avatar mewarisi semua ingatannya dan Mebius jauh lebih cerdas daripada dirinya yang dulunya hanyalah orang biasa, ia memutuskan untuk membiarkan Mebius sendiri yang memilih dunia tujuan. Ia kemudian memerintahkan sistem untuk memanifestasikan avatar baru. Sistem memberitahukan bahwa manifestasi avatar Mebius membutuhkan 50.000 poin. Ansora terkejut dan menanyakan kembali jumlah tersebut. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin memanifestasikan Mebius dasar tanpa kemampuan prajurit fusi, karena ia sudah memiliki Sesajin dan berencana membiarkan Mebius melakukan eksperimen pada dirinya sendiri setelah muncul. Namun sistem tetap menyatakan bahwa Mebius tanpa kemampuan prajurit fusi tetap membutuhkan 50.000 poin.
Sistem menjelaskan bahwa biaya manifestasi avatar tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tempur tetapi juga oleh faktor lain seperti nilai kemampuan dan pengetahuan. Ansora kemudian bertanya tentang kemungkinan memanifestasikan ilmuwan lain seperti Ruan Mei atau Herta dari dunia Honkai Star Rail dengan kondisi dasar tanpa kekuatan Pat atau otoritas emanator. Sistem menjawab bahwa manifestasi Ruan Mei membutuhkan 1,8 juta poin dan Herta membutuhkan 2,2 juta poin. Mendengar angka tersebut, Ansora langsung menyerah pada ide itu. Ia menyadari bahwa tokoh sekelas mereka masih terlalu mahal baginya. Ia menyimpulkan bahwa harga mereka kemungkinan besar berasal dari teknologi luar biasa yang terdapat dalam ingatan asli mereka. Akhirnya Ansora memutuskan untuk tetap memanifestasikan Mebius. Sistem mengurangi 50.000 poin dari saldonya. Cahaya putih muncul di depan Ansora ketika proses manifestasi avatar baru dimulai. Cahaya putih yang muncul di depan Ansora perlahan memudar, memperlihatkan sosok seorang gadis dengan rambut hijau zamrud yang sedikit bergelombang hingga ke punggungnya. Tubuh kecilnya mengenakan gaun ritual hitam dan hijau, sementara pupil matanya yang vertikal seperti ular memancarkan kilatan berbahaya. Ketika melihat Ansora, ia tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Mebius dan menyatakan bahwa ia senang dapat melayani tuannya. Aura yang ia pancarkan terasa berbahaya dan membuat orang yang tidak mengenalnya secara naluriah ingin menjaga jarak. Namun Ansora tidak merasa terganggu oleh hal itu. Ia berdiri dan berjalan mendekati Mebius yang tingginya bahkan tidak sampai ke dadanya. Kemudian ia mengeluarkan sesa jin dari ruang sistem dan menyerahkannya kepadanya. Ansora menanyakan apakah Mebius masih mengingat teknologi prajurit fusi dan apakah ia dapat melakukan prosedur tersebut sendiri. Mebius menjawab dengan tenang bahwa semua teknik yang berkaitan dengan teknologi itu masih tersimpan dengan sempurna di dalam ingatannya. Bahkan jika tidak mengingatnya sekalipun, selama ia mengetahui teknologi tersebut pernah ada, ia bisa merekonstruksinya kembali langkah demi langkah menggunakan kecerdasannya. Ia juga menyatakan bahwa dibandingkan semua teknologi tersebut, kecerdasan yang dimilikinya adalah aset terpentingnya. Setelah itu Mebius mendekat dan menempelkan tubuhnya ke sisi Ansora, memeluk salah satu lengannya dengan kedua tangan. Wajahnya mendekat sangat dekat sambil menanyakan apakah Ansora merasa kecewa karena harga manifestasi Ruan Mei dan Herta terlalu mahal, seolah-olah memilih dirinya merupakan sebuah kerugian. Ansora langsung menyangkalnya. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak merasa seperti itu. Bagi Ansora, Mebius adalah salah satu karakter yang sangat ia sukai di kehidupan sebelumnya. Meskipun dalam kemampuan penelitian murni ilmuwan seperti Ruan Mei dan Herta dari dunia Star Rail lebih unggul, pilihan pribadinya tetaplah Mebius. Selain itu, kemampuan ilmiah Mebius sebenarnya sangat luar biasa. Ia hanya terlihat lebih lemah karena dibandingkan dengan para jenius luar biasa yang muncul sangat jarang dalam skala galaksi. Bahkan di dunia Honkai Impact 3 Earth yang penuh unsur fiksi ilmiah, pencapaian bioteknologinya sudah dianggap mengguncang dunia. Jika dibandingkan dengan dunia modern biasa seperti dunia Jujutsu Kaisen, kemampuan Mebius jauh melampaui tingkat teknologi manusia normal. Setelah itu Ansora menanyakan pendapat Mebius mengenai dunia tujuan berikutnya. Mebius langsung memilih dunia One Punch Man tanpa ragu. Ansora menganggap pilihan itu cukup masuk akal. Dunia modern seperti One Punch Man akan jauh lebih nyaman untuk penelitian dibandingkan Terra di Arnights. Ia bahkan berpendapat bahwa jika Mebius meneliti monster dan para pahlawan kelas S di dunia tersebut, mungkin saja ia dapat mengembangkan versi baru dari teknologi prajurit fusi. Namun Mebius justru menunjukkan ekspresi meremehkan. Ia mengingatkan bahwa sistem tidak pernah memberikan batasan jumlah penggunaan kemampuan perjalanan antar dunia.
Artinya sejak awal tidak ada alasan untuk memikirkan dunia mana yang harus dipilih secara permanen. Mereka hanya perlu memilih dunia yang paling cocok untuk perkembangan awal. Menurutnya mereka dapat mendirikan basis penelitian di dunia Wanpangmen terlebih dahulu. Jika ingin meneliti monster, mereka dapat melakukannya di sana. Jika ingin meneliti Rastera, mereka bisa pergi ke dunia Arnites. Jika ingin meneliti monster sihir, mereka dapat pergi ke dunia Danmachi. Ia bahkan menyarankan bahwa Ansora bisa bebas pergi ke dunia lain melakukan apapun yang ia inginkan sambil membawa kembali bahan eksperimen untuk penelitiannya. Penjelasan tersebut membuat Ansora menyadari sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Sistem memang tidak memberikan batasan perjalanan dunia, yang berarti ia dan semua avatarnya dapat berpindah antar dunia dengan bebas. Semua dunia yang tersedia dalam fungsi perjalanan sebenarnya saling terhubung bagi mereka. Karena itu memikirkan dunia mana yang harus dipilih secara permanen memang tidak diperlukan. Dengan pemahaman itu, dunia Wanpangmen jelas merupakan pilihan terbaik untuk pijakan awal. Dibandingkan kekacauan Terra atau dunia Danmachi yang dipenuhi dewa, ancaman monster di dunia Wanpangmen sebenarnya jauh lebih ringan. Monster yang sangat kuat biasanya akan ditangani oleh pahlawan botak yang terkenal, sementara monster lemah tidak akan menjadi ancaman bagi Ansora maupun avatarnya. Selain itu masyarakat manusia di dunia tersebut masih memiliki tatanan sosial yang stabil sehingga monster penghancur kota sebenarnya tidak terlalu sering muncul. Ansora akhirnya menyetujui pilihan tersebut dan membuka antarmuka perjalanan sistem untuk memilih dunia Wanpangmen. Sebuah portal segera muncul di depan mereka. Portal tersebut hanya dapat dilihat dan dilalui oleh Ansora serta orang yang ia izinkan. Keduanya melangkah masuk dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Ketika kesadaran mereka kembali stabil, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah kota yang asing. Sebuah jalan ramai terlihat di depan mereka sementara mereka berdiri di sebuah gang sempit. Mebius mengamati lingkungan sekitar dengan penuh minat. Ia menyatakan bahwa mereka perlu memastikan kota mana tempat mereka berada serta menentukan titik waktu dalam alur cerita. Di dunia Wanpangmen tidak ada konsep negara. Seluruh dunia dibagi menjadi 26 kota besar yang dinamai berdasarkan alfabet dari City A hingga City Z. Ansora setuju bahwa hal tersebut mudah untuk diketahui. Mereka keluar dari gang dan bertanya kepada beberapa orang yang lewat. Dari informasi yang diperoleh, mereka mengetahui bahwa saat ini mereka berada di City Y. Mereka juga mengetahui bahwa Hero Association telah berdiri 2,5 tahun yang lalu. Artinya masih ada sekitar setengah tahun sebelum alur cerita utama dimulai. Dalam cerita asli, Saitama telah menjadi pahlawan selama 3 tahun ketika cerita dimulai. Hero Association didirikan pada saat yang sama ketika ia mulai berlatih dan menjalankan aktivitas sebagai pahlawan. Ketika asosiasi mencapai tahun ketiga, alur cerita utama pun dimulai. Dengan masih tersisa setengah tahun, mereka tidak perlu khawatir tentang kemunculan organisasi monster atau ancaman besar lainnya dalam waktu dekat. Namun ada satu masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu bagaimana memperoleh laboratorium dan dana dalam jumlah besar secepat mungkin di dunia tempat mereka sama sekali tidak memiliki uang. Bagi mereka, masalah tersebut sebenarnya bukan hambatan besar. Di tangan Mebius sudah terdapat sebuah cawan emas besar. Itu adalah Holy Grail yang sebelumnya dibeli Ansora dari toko sistem. Ansora menggunakan Holy Grail yang sebelumnya ia beli dari bagian diskon seharga 6.400 poin. Setelah Mebius menyampaikan keinginannya, kekuatan Grail memungkinkan mereka memperoleh secara legal sebuah basis penelitian biologi yang lengkap beserta sejumlah besar dana yang memiliki sumber sah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Mebius memilih kota A sebagai lokasi basis penelitian tersebut. Kota ini merupakan kota paling maju dan paling aman di dunia Wanpangmen,
sekaligus tempat markas besar Asosiasi Pahlawan berada dalam cerita asli. Meskipun dalam masa depan kota tersebut akan dihancurkan saat invasi Boros, peristiwa itu masih sangat jauh. Dengan pengetahuan tentang alur cerita asli, Möbius merasa memiliki banyak cara untuk mencegah kehancuran itu terjadi. Sebenarnya ada metode lain untuk memperoleh laboratorium penelitian dan dana besar, yaitu dengan merampok organisasi penjahat House of Evolution dari cerita asli. Organisasi itu menciptakan banyak monster dan sangat cocok dengan gaya penelitian Möbius. Jika mereka bisa mengambil alih tempat itu, data penelitian monster yang sangat luas di sana akan memungkinkan Möbius langsung memulai berbagai eksperimen tanpa perlu menghabiskan waktu lama di tahap awal. Namun lokasi pasti House of Evolution tidak pernah dijelaskan dalam cerita asli dan Ansora tidak dapat mengingatnya, sehingga mencarinya akan memakan waktu. Karena itu menggunakan Holy Grail menjadi pilihan yang jauh lebih praktis. Mengikuti informasi lokasi yang diberikan langsung oleh Grail, Ansora menggunakan kekuatan buah rumbel-rumbel untuk membawa Möbius menuju basis penelitian tersebut. Setelah tiba, mereka memasuki fasilitas itu. Möbius menilai bahwa peralatannya sangat lengkap dan hampir semua kebutuhan penelitian telah tersedia. Hanya beberapa perangkat khusus dari dunia Honkai yang belum ada, namun hal itu bukan masalah besar. Dengan fasilitas penelitian dan dana yang tersedia, mereka hanya perlu mendapatkan bahan eksperimen untuk memulai penelitian mengenai garis keturunan Kryptonian dan juga monster. Penelitian garis keturunan Kryptonian memiliki prioritas sangat tinggi karena merupakan proyek yang secara khusus ditunjuk oleh Ansora. Namun Möbius juga mengetahui dari ingatan Ansora bahwa spesies Kryptonian sangat luar biasa sehingga penelitian terhadapnya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Sambil meneliti Kryptonian, Möbius juga berniat melakukan penelitian terhadap monster. Monster merupakan spesies unik dari dunia One Punch Man yang sangat menarik baginya. Dalam cerita asli, monster memiliki asal-usul dan kemampuan yang sangat beragam, sering kali melampaui logika. Manusia biasa, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati dapat berubah menjadi monster karena berbagai alasan aneh, dan banyak di antaranya memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan kota atau mengancam seluruh wilayah. Hal yang sebelumnya hanya terlihat aneh ketika ditonton dari layar kini terasa jauh lebih menarik ketika ia benar-benar berada di dunia tersebut. Meskipun begitu, penelitian harus ditunda sementara karena basis penelitian baru memiliki peralatan dan dana tanpa bahan eksperimen. Pengadaan bahan kemungkinan memerlukan 1 atau 2 hari. Sebelum itu, Möbius memutuskan melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu menggunakan sesa jin yang diberikan oleh Ansora untuk melakukan operasi Fusion Warrior pada dirinya sendiri. Saat dipanggil ke dunia ini, Ansora tidak memberikan kekuatan apapun kepada Möbius sehingga saat ini ia pada dasarnya hanyalah ilmuwan biasa. Di dunia berbahaya seperti One Punch Man, ketiadaan kekuatan berarti tidak mampu melindungi diri sendiri. Karena itu Möbius merasa perlu segera menjalani operasi tersebut. Ansora sempat menanyakan kemungkinan kegagalan, tetapi Möbius menjelaskan bahwa sesa jin memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan dirinya dan teknologi Fusion Warrior dalam ingatannya sudah sangat matang. Selama tidak terjadi kesalahan besar, kegagalan hampir mustahil terjadi. Selain itu, jika operasi benar-benar gagal, Ansora masih dapat menghidupkan kembali avatarnya setelah 24 jam berkat kemampuan kebangkitan. Proses operasi diperkirakan berlangsung sekitar 4 jam. Möbius kemudian menyelesaikan semua persiapan, memasukkan sesa jin ke dalam perangkat, dan berbaring di meja operasi. Ansora menunggu di luar laboratorium selama proses berlangsung. 4 jam kemudian, pintu laboratorium terbuka dan Möbius keluar. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi aura dan keberadaannya jelas berbeda dari sebelumnya, menunjukkan peningkatan kekuatan yang sangat besar.
Operasi Fusion Warrior berhasil dengan sempurna dan Mebius berhasil menyatu dengan Sesa Jin serta memperoleh kembali kekuatan yang ia ingat. Mebius memperkirakan bahwa jika menggunakan seluruh kekuatannya, ia kemungkinan berada pada tingkat ancaman Dragon di dunia tersebut. Selama tidak memprovokasi beberapa keberadaan luar biasa tertentu, ia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Di antara 13 Flame Chasers, Mebius memang tidak terkenal karena kekuatan tempur murni. Namun dengan Artificial Honkai Eruption serta keabadian yang diberikan oleh Sesa Jin, hampir tidak ada musuh di dunia ini yang mampu benar-benar membunuhnya, kecuali seorang pria botak tertentu dan beberapa pengecualian khusus lainnya. Setelah Ansora menyerahkan darah Kryptonian, sisa Devil Fruit dari paket yang pernah ia beli, serta Teigu Demon's Extract kepada Mebius, ia menanyakan rencana penelitian berikutnya. Mebius yang baru saja menyelesaikan operasi Fusion Warrior berada dalam kondisi sangat baik dan menjelaskan bahwa ia sudah memiliki beberapa gagasan awal mengenai penggunaan darah Kryptonian. Jumlah darah yang tersedia memang terlalu sedikit untuk mengubah seseorang menjadi sosok seperti Superman dari dunia DC. Namun jika digunakan sebagai bahan untuk operasi Fusion Warrior, darah tersebut tetap sangat layak digunakan. Sementara itu, Devil Fruit dan Teigu juga akan dimasukkan ke dalam agenda penelitian, tetapi akan diprioritaskan lebih rendah. Dibandingkan dengan darah Kryptonian, batas kekuatan dari Devil Fruit dan Teigu dianggap lebih rendah, sehingga Mebius menempatkannya setelah penelitian mengenai monster. Ansora menyetujui gagasan menggunakan darah Kryptonian sebagai bahan operasi Fusion Warrior. Ia menyadari bahwa metode tersebut merupakan cara paling realistis untuk memanfaatkan darah Kryptonian dalam jangka pendek. Sebelumnya, prosedur Fusion Warrior yang menggunakan Honkai Beast saja sudah mampu menciptakan individu luar biasa seperti 13 Flame Chasers. Jika bahan yang digunakan ditingkatkan menjadi biologi Kryptonian, maka keuntungan yang diperoleh Ansora akan sangat besar. Namun Mebius menjelaskan bahwa sebelum operasi dapat dilakukan, diperlukan waktu untuk menyesuaikan kompatibilitasnya. Sambil menunggu proses itu selesai, ia berencana mengumpulkan jaringan tubuh monster kuat di dunia ini untuk diteliti apakah dapat dijadikan bahan fusi juga. Ansora tidak keberatan menunggu, tetapi ia sempat mempertanyakan apakah penggunaan monster sebagai bahan fusi akan menimbulkan masalah. Mebius menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menerapkan ide yang belum sepenuhnya aman kepada Ansora, karena keselamatan sang master merupakan prioritas utamanya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu tersebut, Mebius menggunakan dana dari basis penelitian untuk membeli sejumlah besar jaringan tubuh monster kuat. Ia juga secara resmi mendirikan perusahaan bioteknologi sebagai identitas di permukaan serta merekrut sejumlah karyawan. Menurut Mebius, meskipun banyak individu kuat di dunia ini memiliki kekuatan luar biasa, uang tetap memiliki peranan penting. Bahkan Hero Association yang dapat memobilisasi banyak pahlawan tetap dipengaruhi oleh kekuatan modal. Pahlawan kelas S pun bisa saja dikirim untuk melindungi orang kaya demi urusan sepele. Karena mereka telah memperoleh kekayaan besar melalui Holy Grail, Mebius memutuskan untuk memanfaatkannya dengan mendaftarkan perusahaan resmi, kemudian berinvestasi hingga menjadi pemegang saham Hero Association. Dengan posisi sebagai pemegang saham, mereka nantinya dapat memberikan arahan kepada organisasi tersebut. Identitas semacam ini akan memberi Ansora dan Mebius banyak kemudahan dalam dunia One Punch Man. Di masa depan, ketika Makima telah menyelesaikan urusannya dengan para petinggi negara di dunia Jujutsu dan memiliki waktu untuk memperhatikan dunia ini, para penguasa manusia biasa kemungkinan besar tidak akan lagi memiliki masa depan yang berarti. Selama 2 minggu itu, kehidupan Ansora jauh lebih santai dibandingkan kesibukan penelitian Mebius. Setelah menerima sejumlah besar uang dari Mebius, ia menghabiskan waktunya menjelajahi kehidupan di dunia One Punch Man.
Namun pengalaman yang ia dapatkan tidak menyenangkan. Ia sering berjalan di jalan lalu tiba-tiba muncul monster, pergi ke restoran tetapi bahan makanan di dapur berubah menjadi monster, atau mencoba bersantai di tempat sepi namun tetap bertemu monster. Sebagian besar monster tersebut memang hanya monster lemah yang langsung dimusnahkan, tetapi frekuensi kemunculannya sangat tinggi, rata-rata 2 hingga 3 kali sehari. Ansora tidak yakin apakah nasibnya yang buruk atau memang kehidupan orang biasa di dunia ini benar-benar seburuk itu. Selama 2 minggu, ia merasa hampir tidak menikmati apapun selain melihat monster yang terus bermunculan. Ia bahkan mulai mempertimbangkan meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia lain seperti Terra untuk melihat Kemonomimi, atau ke dunia Danmachi untuk membangun sebuah familia. Pada hari itu, Mebius mengirim pesan bahwa ia telah mencapai terobosan baru dalam penelitiannya. Hal tersebut membuat Ansora menunda rencana untuk meninggalkan dunia ini. Di dalam basis penelitian di kota A, Mebius memperlihatkan hasil penelitiannya kepada Ansora. Di hadapannya terdapat segumpal daging yang berdenyut seperti jantung hidup serta sebuah botol kecil berisi cairan emas. Mebius menjelaskan bahwa benda pertama adalah monster cell yang telah distabilkan. Berbeda dengan monster cell asli yang digunakan untuk mengubah manusia menjadi monster dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi dan hampir pasti berujung kematian jika gagal, versi yang telah diperbaiki ini memiliki fungsi yang berbeda. Setelah mempelajari proses monsterisasi secara mendalam, Mebius memurnikan fungsi monster cell menjadi esensi dasarnya, yaitu membangkitkan potensi. Monster cell yang telah diperbaiki tidak lagi mengubah manusia menjadi monster. Seseorang yang memakannya hanya akan mengalami 1 kali proses kebangkitan potensi berdasarkan fondasi aslinya, sehingga kekuatannya meningkat secara drastis tanpa mengalami mutasi fisik. Ketika Ansora bertanya mengapa tetap disebut monster cell jika tidak lagi membuat seseorang menjadi monster, Mebius menjelaskan bahwa pada dasarnya proses monsterisasi sendiri adalah proses kebangkitan potensi. Ia hanya menghapus efek samping berupa perubahan tubuh yang terjadi selama proses tersebut. Kemudian Mebius menunjukkan botol cairan emas di sampingnya. Ia menamai produk itu Limit Breaking Serum. Serum ini juga lahir dari penelitian terhadap fenomena monsterisasi. Karena monsterisasi pada dasarnya merupakan proses membangkitkan potensi dan mematahkan batas yang ada, Mebius mengembangkan serum yang secara langsung memungkinkan penggunanya menembus batas rasial mereka sendiri, sehingga batas maksimum kekuatan mereka meningkat. Ansora menanyakan apakah serum tersebut memiliki efek samping. Mebius menjawab bahwa tidak ada efek samping. Satu-satunya kekurangan dari kedua produk tersebut adalah adanya batas kekuatan. Berdasarkan sistem tingkat kekuatan di dunia One Punch Man, efeknya hanya berlaku bagi makhluk yang berada di bawah tingkat kekuatan God. Ansora memandang 2 benda di hadapannya, monster cell yang dapat membangkitkan potensi dan Limit Breaking Serum yang mampu menembus batas rasial. Ia langsung menyadari betapa luar biasanya kedua benda tersebut. Jika keduanya benar-benar tidak memiliki efek samping, maka kombinasi itu hampir seperti cheat peningkatan kekuatan tanpa batas. Meskipun hanya bekerja pada makhluk di bawah tingkat God, efeknya tetap sangat luar biasa. Dengan penggunaan berulang, kekuatan seseorang dapat ditingkatkan hingga mencapai puncak tingkat Dragon, kira-kira setara dengan Tatsumaki dalam cerita asli. Ansora tidak menyangka bahwa kurang dari setengah bulan setelah tiba di dunia One Punch Man, Mebius sudah mampu menciptakan sesuatu yang begitu kuat. Namun Mebius menjelaskan bahwa dalam kondisi normal kedua item itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Monster Cell dan Limit Breaking Serum yang diperlihatkan kepada Ansora merupakan versi khusus yang telah melalui tahap penyempurnaan kedua. Untuk membuat satu set saja membutuhkan waktu dan usaha yang sangat besar. Versi standar dari Monster Cell Stabil dan Limit Breaking Serum sebenarnya mudah dibuat dan dapat diproduksi massal.
Namun tanpa penyempurnaan tahap kedua, setiap individu hanya dapat menggunakan masing-masing produk tersebut satu kali. Selain itu, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada potensi bawaan dan kekuatan dasar pengguna. Jika digunakan oleh orang biasa dengan potensi rendah, bahkan setelah mengonsumsi keduanya kekuatan mereka kemungkinan hanya akan meningkat hingga tingkat Tiger. Dalam sistem Hero Association, tingkat itu kira-kira setara dengan pahlawan peringkat B tertinggi hingga peringkat A menengah atau atas. Meskipun demikian, Ansora tetap menganggap hasil tersebut sangat luar biasa. Produksi massal kekuatan tingkat Tiger saja sudah cukup membentuk kekuatan tempur yang signifikan bahkan jika hanya digunakan sebagai pasukan sekali pakai. Apalagi itu merupakan hasil dari pengguna dengan potensi terburuk. Jika digunakan pada ras yang memiliki potensi dan fondasi lebih tinggi, hasilnya kemungkinan jauh lebih menakutkan. Ansora langsung memikirkan berbagai dunia yang dapat mereka kunjungi, seperti Terra dari dunia Arnites, para petualang dari dunia Danmachi, serta para penyihir dari dunia Jujutsu. Jika orang-orang dari dunia tersebut menggunakan Monster Cell dan Limit Breaking Serum versi produksi massal, hasilnya mungkin akan sangat mengerikan. Ia melihat ke arah Mebius dan menyadari bahwa Mebius juga memiliki pemikiran serupa. Ansora kemudian mengusulkan untuk menguji efek kedua produk itu di dunia lain. Ia sendiri sudah tidak terlalu ingin tinggal lama di dunia One Punch Man karena terlalu sering bertemu monster aneh setiap hari. Setelah setengah bulan menghadapi monster yang terus bermunculan, ia merasa membutuhkan sesuatu yang lebih menyenangkan untuk dilihat. Dari 4 dunia yang dapat ia akses saat ini, dunia Arnites terasa paling menarik karena dipenuhi oleh berbagai ras kemonomimi. Mebius menerima usulan tersebut tanpa keberatan dan menyatakan bahwa mengumpulkan data eksperimen dari dunia lain juga menarik baginya. Setelah beberapa persiapan dilakukan, mereka memutuskan menuju dunia Arnites. Beberapa jam kemudian, keduanya muncul di dunia Arnites tepatnya di Tundra Ursus, di pinggiran sebuah desa yang tertutup salju. Angin dingin bertiup kencang di wilayah tersebut, tetapi suhu ekstrim itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun kehadiran mereka langsung menarik perhatian penduduk setempat. Sekelompok Siltgoat yang sedang berpatroli di luar desa segera berteriak menanyakan identitas mereka. Anggota patroli lain pun segera berkumpul dan membentuk barisan menghadapi Ansora dan Mebius. Melihat perlengkapan mereka yang beragam dan kurang teratur, Ansora menduga bahwa kelompok tersebut kemungkinan adalah anggota Reunion Movement, bukan pasukan resmi Ursus. Menurut pengamatan Ansora, lokasi mereka kemungkinan besar berada di dataran beku Ursus. Pasukan pemerintah Ursus jarang melakukan patroli di pinggiran desa kecil seperti ini, sehingga kemungkinan besar kelompok tersebut memang anggota Reunion. Sambil memperhatikan bagaimana mereka mulai mengepung, kilatan petir biru mulai muncul di tangan Ansora. Dalam sekejap beberapa sambaran petir menghantam. Termasuk para Siltgoat, semua anggota Reunion yang mendekat langsung kehilangan kemampuan untuk melawan dan jatuh ke tanah. Keributan itu langsung memecah ketenangan desa. Lebih banyak anggota Reunion keluar dari dalam desa untuk melihat apa yang terjadi. Ansora kemudian menanyakan kepada Mebius apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mebius menjawab bahwa karena konflik sudah dimulai, mereka sebaiknya melanjutkannya sampai selesai. Ia juga menyebut bahwa di dalam Reunion terdapat 2 subjek eksperimen yang sangat menarik baginya. Saat berbicara, Mebius mengaktifkan kekuatannya. Tombak-tombak hijau tua muncul di udara dan meluncur ke arah kerumunan, memicu ledakan hebat. Sementara itu di dalam desa, di sebuah bangunan kayu sederhana yang nyaris tidak mampu menahan dingin, seorang wanita berambut putih pendek bernama Tallulah sedang memikirkan masalah persediaan pasokan Reunion untuk beberapa hari ke depan. Mendengar keributan di luar desa, ia segera berdiri dan keluar untuk melihat situasinya. Di luar,
Frost Nova dan Patriot yang juga keluar setelah mendengar suara tersebut mengatakan bahwa tampaknya ada penyusup yang sangat kuat. Patriot memperingatkan agar berhati-hati. Tallulah sempat menduga bahwa mungkin pasukan militer Ursus menemukan tempat persembunyian mereka dan datang untuk menghancurkan mereka. Dengan wajah tegang, Tallulah segera menuju sumber keributan. Frost Nova dan Patriot hendak mengikuti dari belakang. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang desa. Tallulah yang baru saja keluar dari bangunan langsung terpukul mundur oleh sebuah cakar raksasa berwarna hijau yang muncul secara tiba-tiba. Tubuhnya terlempar kembali dengan kecepatan tinggi, menabrak bangunan yang baru saja ia tinggalkan hingga bangunan itu runtuh menjadi puing. Setelah itu terdengar suara lembut bernada bercanda yang memanggilnya sebagai subjek eksperimen. Ketika Tallulah terpukul mundur oleh serangan sebelumnya, Frost Nova segera berlari menuju bangunan yang runtuh untuk menolongnya. Sementara itu Patriot melangkah maju ke depan, mengangkat perisai raksasanya dan menggenggam tombaknya untuk menghadapi dua penyusup yang berdiri tenang di tengah tundra beku. Patriot menatap Mebius dan Ansora dengan ekspresi sangat serius. Meskipun keduanya hanya mengenakan pakaian ringan dan sama sekali tidak terpengaruh oleh dingin ekstrim, aura mereka jelas menunjukkan bahwa mereka bukan lawan biasa. Namun sebelum Patriot sempat mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, serangan tiba-tiba muncul dari tanah. Lonjakan duri tajam meledak keluar dari permukaan tanah. Patriot yang merasakan bahaya lebih dulu segera melompat menghindar dengan seluruh kekuatannya dan berhasil lolos dari serangan itu. Pada saat yang sama cahaya merah menyala di rongga matanya. Ia menggenggam tombaknya lalu melemparkannya ke arah Mebius dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Tombak tersebut melesat seperti meteor, menembus udara dengan kekuatan yang mengerikan. Namun sebelum mencapai Mebius, sebuah cakar spektral berwarna hijau muncul dari udara kosong dan menghentikan tombak itu di tengah perjalanan. Mebius menilai kekuatan Patriot cukup menarik. Ia menyebut bahwa mencapai tingkat kekuatan seperti itu hanya dengan bakat ras Wendigo murni menunjukkan bahwa Patriot memiliki nilai penelitian yang cukup tinggi. Dengan gerakan santai, Mebius melemparkan kembali tombak tersebut. Kali ini kekuatannya bahkan beberapa kali lipat lebih besar daripada saat Patriot melemparkannya. Patriot langsung merasakan bahaya besar dan memilih menghindar daripada mencoba menahannya. Tombak itu pun terbang melewati desa dan menghantam dataran salju di kejauhan dengan suara keras. Namun Mebius tidak berniat memberinya kesempatan lagi. Sebelum Patriot sempat menstabilkan dirinya, sebuah ekor ular besar muncul dari tanah dan menyapu tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Meskipun Patriot sempat mengangkat perisainya, kekuatan serangan itu terlalu besar. Perisai yang sebelumnya kokoh hancur seperti kertas dan Patriot terpukul terbang, menabrak beberapa bangunan desa sebelum akhirnya terkubur di bawah puing-puing, sama seperti Tallulah sebelumnya. Tallulah yang baru saja ditarik keluar dari reruntuhan oleh Frost Nova menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Ia segera memanggil Patriot sambil melepaskan api naga yang sangat panas dari tubuhnya dan melesat menuju Mebius dan Ansora. Namun sebelum mencapai mereka, sebuah cakar spektral hijau muncul dan menangkap tubuhnya di udara. Pada saat yang sama kilatan petir menyambar di sekitar Frost Nova, memaksanya berhenti tepat ketika ia hendak bergerak. Mebius kemudian menarik Tallulah ke hadapannya menggunakan cakar tersebut dan menyatakan bahwa pemimpin Reunion kini berada di tangannya. Ia memperingatkan agar Frost Nova dan Patriot memerintahkan pasukan mereka mundur jika tidak ingin korban yang tidak perlu terus bertambah. Tallulah mencoba berteriak menolak, tetapi Mebius langsung menutup mulutnya dengan energi sehingga ia tidak dapat berbicara. Mebius kemudian menanyakan keputusan mereka kepada Frost Nova dan Patriot yang baru saja berhasil keluar dari reruntuhan. Dengan Tallulah ditawan, mereka tidak memiliki pilihan lain. Meskipun siap bertarung sampai mati,
mereka tidak berani bertindak gegabah. Akhirnya Frost Nova memerintahkan seluruh anggota Reunion untuk mundur. Para anggota yang belum terlibat dalam pertempuran segera mengevakuasi rekan mereka yang terluka dan meninggalkan lokasi. Setelah itu Mebius dan Ansora membawa Tallulah, Frost Nova, dan Patriot ke dalam sebuah rumah yang masih hampir utuh di desa tersebut. Di dalam rumah, efek pembungkaman pada Tallulah telah dilepas. Ia langsung menatap dingin dan menanyakan tujuan mereka. Tallulah menyadari bahwa dua penyusup ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya dan Patriot, namun mereka tidak membunuh mereka. Itu berarti mereka memiliki tujuan tertentu. Tallulah sudah memutuskan bahwa jika kedua orang ini berniat memanfaatkan Reunion untuk sesuatu yang hina, ia lebih memilih mati daripada membiarkannya terjadi. Frost Nova dan Patriot yang berdiri di sisinya jelas memiliki tekad yang sama. Namun Mebius tidak langsung menjelaskan rencananya. Ia justru melemparkan beberapa gumpalan daging berdenyut seperti jantung hidup ke lantai di depan mereka. Benda-benda itu adalah monster cell. Mebius menyatakan bahwa tuntutannya sangat sederhana. Mereka hanya perlu memakannya jika ingin hidup. Tallulah merasa jijik melihat benda itu dan menolak, menanyakan apa sebenarnya tujuan mereka. Mebius menjawab dengan dingin bahwa subjek percobaan tidak memiliki hak untuk memilih. Jika mereka memakan monster cell tersebut, mereka akan hidup. Jika menolak, Mebius tidak keberatan memusnahkan seluruh Reunion dari wilayah itu. Ancaman tersebut membuat Tallulah terdiam. Ia akhirnya menanyakan apakah Reunion akan dibiarkan hidup jika ia memakannya. Mebius menjawab bahwa ia tidak tertarik pada anggota Reunion biasa. Selama Tallulah bekerja sama, mereka tidak akan disakiti. Naluri Tallulah mengatakan bahwa ini adalah jebakan, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain jika ingin menyelamatkan orang-orangnya. Dengan gigi terkatup, ia mengambil satu monster cell dari lantai, memasukkannya ke dalam mulut, lalu menelannya dengan paksa. Sesaat kemudian perubahan besar terjadi. Panas luar biasa meledak dari tubuh Tallulah. Rumah tempat mereka berada langsung terbakar. Suhu di area beberapa kilometer meningkat drastis, salju mencair dengan cepat, dan tanah di bawah kakinya mulai berubah menjadi magma. Tallulah yang menahan rasa sakit dari kebangkitan potensi yang dipaksakan itu jatuh berlutut sambil menatap keadaan sekeliling dengan tidak percaya. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Energi di dalam tubuhnya melonjak tanpa henti. Ia merasa bahwa dirinya sekarang mampu mengalahkan 10 atau lebih versi dirinya di masa lalu dengan mudah. Bahkan saat itu kekuatannya masih terus meningkat. Untuk sesaat muncul pikiran bahwa dengan kekuatan seperti ini, mungkin ia dapat mengubah segalanya. Namun Mebius tiba-tiba berbicara dengan tenang dan memerintahkan agar ia berhenti. Pada saat itu juga aura yang melonjak dari tubuh Tallulah langsung berhenti. Tallulah terkejut menyadari bahwa hanya dengan satu kalimat dari Mebius, tubuhnya tiba-tiba tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Setelah melihat keadaan Tallulah kembali stabil, Mebius menunjukkan kepuasan terhadap hasil eksperimen tersebut. Tujuan utama perjalanan mereka ke dunia Terra memang untuk menguji efektivitas monster cell yang telah diperbaiki dan limit breaking serum. Namun Mebius tidak berniat membiarkan subjek eksperimennya tanpa pengamanan. Monster cell yang telah dimodifikasi bekerja sangat baik di dunia ini. Pada seseorang seperti Tallulah yang sudah memiliki kekuatan besar dan garis keturunan Draco dengan potensi laten yang luar biasa, peningkatan kekuatan setelah memakannya menjadi sangat besar. Kekuatan yang diperoleh dapat dikatakan hampir tidak masuk akal. Namun kekuatan tersebut memiliki harga yang harus dibayar. Siapapun yang memakan monster cell hasil modifikasi Mebius akan kehilangan kemampuan untuk menentang perintah dari Mebius maupun Ansora. Pengaruh tersebut bukanlah kontrol mental biasa,
melainkan hukum genetik yang tertanam pada tingkat paling dasar keberadaan mereka. Selain itu, hidup dan mati semua orang yang memakan monster sel tersebut sepenuhnya berada di tangan Mebius. Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin ada seseorang yang memakan monster sel lalu berbalik melawannya. Sementara itu Frost Nova menggunakan angin dingin untuk memadamkan api yang sebelumnya dipicu oleh ledakan kekuatan Tallulah. Setelah keadaan kembali tenang, Mebius mengalihkan pandangannya kepada Patriot dan Frost Nova dan menyatakan bahwa sekarang giliran mereka. Patriot dan Frost Nova saling bertukar pandang dengan Tallulah yang sejak tadi tetap diam. Setelah ragu sejenak, keduanya akhirnya mengikuti contoh Tallulah dan memakan monster sel yang ada di lantai. Segera setelah itu dua gelombang aura kuat meledak. Perubahan pada Frost Nova terlihat dalam bentuk badai angin dingin yang mengelilinginya. Angin beku itu menghapus sisa panas dari kekuatan Tallulah dan membuat es mulai menyebar di dinding, langit-langit, serta sudut ruangan. Namun dibandingkan Tallulah, perubahan Frost Nova jauh lebih terkendali. Hal ini karena rasnya hanyalah Cautus dengan potensi yang jauh lebih rendah dibandingkan Draco. Sebaliknya, perubahan pada Patriot jauh lebih drastis. Tubuhnya yang sudah besar menjadi hampir sepertiga lebih tinggi setelah memakan monster sel tersebut. Armor pelindung yang berat robek akibat tubuhnya yang berkembang pesat. Tenggorokannya yang sebelumnya hampir hancur karena oripati kini mengeluarkan raungan keras yang menggema. Raungan itu membuat semua orang yang mendengarnya merasakan ketakutan naluriah yang berasal dari dalam diri mereka. Cahaya merah redup menyala di rongga mata Patriot yang menyerupai tengkorak. Ia merasakan tubuhnya jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Daging misterius yang mereka paksa makan tidak hanya memulihkan tubuhnya yang sebelumnya hampir runtuh, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara drastis. Patriot kemudian berpikir bahwa jika tubuhnya bisa pulih seperti ini, mungkin kondisi Frost Nova juga membaik. Ketika ia melihat ke arah gadis itu, ia benar-benar menyadari bahwa wajah Frost Nova terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Namun gadis itu masih memegangi dadanya dengan sedikit ketidaknyamanan karena tekanan aura kuat Patriot yang masih belum sepenuhnya stabil. Patriot meminta maaf karena kehilangan kendali sesaat. Frost Nova tidak menyalahkannya dan hanya memintanya lebih berhati-hati di lain waktu, terutama setelah melihat bahwa tubuh Patriot akhirnya pulih. Pada saat itu Tallulah berdiri kembali dan menatap Mebius dengan serius. Ia mengingatkan bahwa mereka telah memakan monster sel sesuai dengan perintahnya, sehingga sesuai kesepakatan Mebius tidak boleh lagi menyentuh anggota reunion lainnya. Berbeda dengan Frost Nova dan Patriot yang belum sepenuhnya memahami konsekuensinya, Tallulah menyadari bahwa manfaat dari kekuatan tersebut sangat besar tetapi harga yang harus dibayar juga sangat menakutkan. Ia masih mengingat bagaimana dirinya tiba-tiba tidak mampu melawan hanya karena satu kalimat dari Mebius, yang menunjukkan bahwa Mebius memiliki cara untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Mebius menjawab dengan senyum bahwa ia selalu menepati janji. Mulai sekarang mereka dapat melanjutkan kegiatan seperti biasa, selama sesekali bersedia bekerja sama dalam beberapa eksperimen. Meskipun masih waspada, Tallulah akhirnya memilih mempercayai kata-kata itu untuk sementara waktu. Setelah itu mereka menjalani beberapa tes tambahan dengan Mebius. Sebelum pergi, ketiganya juga meninggalkan sampel darah sebagai bahan penelitian genetik. Setelah Tallulah, Frost Nova, dan Patriot pergi, Mebius tiba-tiba menanyakan pendapat Ansora tentang Tallulah. Ansora menjawab bahwa Tallulah adalah orang yang bertanggung jawab, setia, dan bersedia memikul beban serta maju menghadapi masalah. Menurutnya Tallulah adalah pribadi yang baik. Mebius merasa jawaban itu tidak sesuai dengan maksud pertanyaannya. Ia kemudian menjelaskan maksud sebenarnya dengan mengingatkan sistem penilaian yang diperkenalkan setelah pembaruan sistem. Dalam sistem tersebut, wanita dinilai berdasarkan penampilan, kekuatan,
status, dan otoritas. Semakin tinggi nilai keseluruhannya, semakin banyak poin yang bisa diperoleh oleh Ansora. Karena mereka secara kebetulan telah bertemu reunion dan kini Tallulah berada sepenuhnya di bawah kendali mereka, Mebius mengusulkan sebuah rencana, membina Tallulah menjadi seorang penguasa besar di Terra, sebuah proyek yang ia sebut sebagai rencana budidaya permaisuri Terra. Ansora segera memahami maksudnya. Meskipun dunia Terra memiliki kekuatan yang kompleks dan berbahaya, dengan dukungan Mebius sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membangun kekuatan politik di tingkat permukaan. Tallulah sendiri merupakan kandidat yang sangat ideal. Jika parasit Black Snake yang mengendalikannya disingkirkan, ia memiliki potensi untuk memiliki klaim kuat atas wilayah Ursus, Yan, dan Victoria. Sebagai seorang revolusioner alami, Tallulah hampir seperti sosok yang memang ditakdirkan untuk memimpin pemberontakan. Selain itu, karena Mebius sebagai peneliti tidak cocok tampil di depan umum seperti yang pernah dilakukan Seele atau Makima di dunia Jujutsu, mendukung Tallulah dari balik layar dan menjadikannya figur utama merupakan strategi yang sangat masuk akal. Dengan cara ini, Ansora dapat memperluas pengaruhnya di Terra sambil memperoleh poin sistem tanpa harus terlalu terlibat secara langsung. Jika merasa repot, Ansora sebenarnya juga dapat memanggil klon lain untuk mengurus urusan di permukaan. Namun karena metode Mebius telah memastikan bahwa Tallulah tidak mungkin mengkhianati mereka di masa depan, Ansora merasa tidak ada salahnya mencoba rencana tersebut. Selain itu, ketika masih memainkan Arnights di kehidupan sebelumnya, ia pernah beberapa kali membayangkan bagaimana rasanya jika bisa masuk ke dalam dunia itu dan mengguncang kekuatan-kekuatan yang ada di Terra. Kemungkinan besar Mebius juga mengetahui hal tersebut, sehingga ia mengajukan usulan itu sejak awal. 2 hari berlalu setelah kejadian sebelumnya. Selama waktu itu, Mebius menepati janjinya. Ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap anggota reunion selain sesekali melakukan eksperimen dan mengambil sampel darah. Karena itu, meskipun masih merasa tidak sepenuhnya tenang, Tallulah secara bertahap mulai bertindak seolah-olah Mebius dan Ansora tidak ada, lalu kembali fokus pada masalah paling mendesak bagi reunion, yaitu persediaan. Di depan gudang logistik reunion, Tallulah menanyakan jumlah makanan dan pakaian musim dingin yang masih tersisa kepada anggota yang bertanggung jawab atas inventaris. Jawaban yang ia terima membuat wajahnya langsung menjadi muram. Persediaan makanan yang tersisa hanya sekitar 30 jin, sementara pakaian musim dingin sudah benar-benar habis. Di tundra Ursus yang sangat dingin, makanan dan pakaian hangat merupakan kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup. Namun sekarang mereka tidak lagi memiliki pakaian musim dingin, dan bahkan jika makanan dibagi sehemat mungkin, persediaan itu hanya cukup untuk bertahan paling lama 3 hari. Reunion memang bukan organisasi yang sangat besar, tetapi mereka masih memiliki lebih dari 100 anggota. Membagi 30 jin makanan kepada begitu banyak orang selama 3 hari berarti setiap orang hanya menerima jatah yang sangat minim. Tim pencari suplai telah kembali sehari sebelumnya, dan seperti yang diduga, mereka pulang dengan tangan kosong. Di Ursus, bahkan warga biasa hampir tidak memiliki makanan berlebih, apalagi sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah di alam liar. Tanpa persediaan makanan, tidak jelas bagaimana reunion bisa bertahan melalui musim dingin yang keras itu. Pada saat Tallulah sedang memikirkan masalah tersebut, suara santai Mebius terdengar dari dekat. Ia mengomentari bahwa subjek percobaannya tampak sedang dalam kesulitan dan menawarkan bantuan. Tallulah segera menoleh dan menanyakan dengan serius apakah Mebius bersedia menyediakan persediaan untuk reunion. Meskipun wanita itu pernah menyerang reunion dan menggunakan metode misterius untuk mengendalikan dirinya, Frost Nova, dan Patriot, jika ia benar-benar bersedia membantu, Tallulah tetap bersedia menganggapnya sebagai penyelamat. Baginya, motif tidak terlalu penting.
Yang terpenting adalah jika mereka tidak segera mendapatkan makanan, anggota reunion benar-benar bisa mati kelaparan atau membeku di tundra. Namun Mebius tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya mengatakan agar Tallulah datang sendirian menemuinya malam itu, lalu pergi. Pada malam hari, Tallulah mengikuti instruksi tersebut dan datang sendiri ke ruangan tempat Mebius biasanya tinggal. Ia terkejut ketika melihat bahwa selain Mebius, Ansora juga berada di sana bersama seorang wanita berambut merah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kehadiran Ansora tidak mengejutkan karena ia hampir selalu bersama Mebius. Namun wanita berambut merah itu benar-benar asing baginya. Tallulah tidak mengerti kapan wanita itu tiba di markas reunion dan bagaimana tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Wanita itu adalah Makima, yang kemudian memberi anggukan sopan ketika menyadari tatapan Tallulah. Mebius kemudian menyatakan bahwa mereka telah menunggu cukup lama dan melanjutkan pembicaraan dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa menyediakan makanan dan pakaian musim dingin bagi reunion bukanlah masalah baginya. Jika ia mau, ia bahkan bisa memastikan seluruh anggota reunion makan dengan cukup dan tetap hangat sepanjang musim dingin. Namun sebelum itu, Mebius memiliki sebuah pertanyaan. Ia menanyakan apakah Tallulah mendirikan reunion untuk membantu para infected. Tallulah langsung mengangguk tanpa ragu. Ia menjelaskan bahwa ia telah melihat terlalu banyak penindasan terhadap infected oleh Kekaisaran Ursus. Karena itulah ia mendirikan reunion, untuk membantu para infected melarikan diri dari perbudakan dan penganiayaan serta memperjuangkan hak-hak mereka. Di seluruh Terra memang terdapat diskriminasi terhadap infected, tetapi Ursus merupakan salah satu negara yang paling parah. Di negara lain, para infected biasanya hanya diusir atau kehilangan hak-haknya. Namun di Ursus, mereka diperlakukan seperti budak gratis. Begitu seseorang diketahui terinfeksi oripati, mereka langsung dikirim ke tambang atau pabrik untuk bekerja sampai mati. Mebius mengakui bahwa tujuan tersebut terdengar mulia, tetapi ia juga menyebutnya sangat naif. Menurutnya, di dunia yang kejam seperti Terra, orang-orang yang memegang mimpi idealis seperti itu biasanya justru tenggelam oleh mimpi mereka sendiri. Tallulah menanyakan apakah itu berarti para infected memang ditakdirkan tidak akan pernah diperlakukan setara dengan manusia biasa. Meskipun wajahnya terlihat tidak senang, ia tidak marah karena sudah sering mendengar penolakan seperti itu sebelumnya. Namun Mebius justru mengatakan bahwa meskipun kesetaraan mutlak hampir mustahil tercapai, membuat para infected hidup seperti orang biasa sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Alasan ia menyebut ideal Tallulah tidak realistis adalah karena kemampuan Tallulah sendiri tidak cukup. Menurut Mebius, setelah mendirikan reunion, Tallulah hanya memimpin para infected untuk bertahan hidup melalui perang gerilya sambil terus kelaparan dan membeku di tundra. Mereka terus dikejar oleh patroli kekaisaran tanpa pernah benar-benar memikirkan masa depan yang jelas. Tallulah tidak dapat membantah hal itu. Untuk pertama kalinya pemimpin reunion yang biasanya tegas terlihat benar-benar kehilangan arah. Ia mengakui bahwa ia memang tidak tahu metode lain untuk mewujudkan tujuannya. Mebius kemudian menyatakan bahwa jika memang demikian, bahkan jika ia menyediakan persediaan untuk reunion pun hal itu tidak akan berarti apa-apa. Organisasi yang tidak memiliki masa depan dan dipimpin dengan cara seperti itu pada akhirnya tetap akan gagal. Kata-kata tersebut membuat Tallulah terdiam. Analisis dingin Mebius seolah memperlihatkan masa depan suram reunion secara langsung di hadapannya. Namun Mebius kemudian mengatakan bahwa keadaan sekarang berbeda karena kehadiran mereka memberi Tallulah pilihan lain. Ia kemudian mengajukan sebuah usulan yang mengejutkan, membangun sebuah negara baru. Mebius mengatakan bahwa negara tersebut akan menjadi tempat yang bersedia meninggalkan penindasan terhadap para infected. Ia menanyakan apakah Tallulah tertarik membangun negara baru untuk mereka.
Tallulah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia baru saja mencoba memproses gagasan tersebut ketika tiba-tiba wanita berambut merah yang berdiri di samping mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, rantai emas muncul dan langsung mengikat tubuh Tallulah dengan kuat, membuatnya terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tallulah berada dalam kondisi terikat oleh rantai emas yang menekan kesadarannya. Dalam keadaan setengah sadar, seorang wanita berambut merah, Makima, mendekatinya dan menyentuh pipinya sambil menggunakan kemampuan khusus bernama Idol Transfiguration. Kemampuan tersebut memungkinkan Makima menyentuh dan membentuk ulang jiwa secara langsung. Ketika kekuatan itu diaktifkan, Makima melihat bahwa jiwa Tallulah tidak sendirian. Ada jiwa lain yang menempel seperti parasit dengan aura hitam pekat. Jiwa itu adalah kesadaran Kascei, Black Snake abadi dari Ursus, yang dalam cerita asli tetap bertahan dan kemudian mengambil alih tubuh Tallulah. Menyadari bahaya, jiwa Kascei berusaha melawan. Namun karena ditekan oleh rantai kekuasaan Makima, ia tidak bisa melarikan diri dari tubuh Tallulah. Makima kemudian menggunakan Idol Transfiguration untuk langsung meraih jiwanya. Jiwa Kascei dipaksa terlepas dari jiwa Tallulah dan, meskipun melawan dengan keras, akhirnya dikompresi dan diubah menjadi sebuah cincin hitam dengan ukiran pola ular. Setelah proses itu selesai, rantai emas menghilang. Tallulah jatuh berlutut sambil terengah-engah sebelum akhirnya berdiri kembali dan menatap cincin di tangan Makima. Ia menyadari bahwa kesadaran Kascei telah diambil dari tubuhnya. Makima menjelaskan bahwa itu bukan sekadar penyegelan. Jiwa dan kesadaran Kascei benar-benar telah diubah menjadi cincin tersebut. Makima kemudian menggunakan otoritasnya sebagai kontrol devil untuk sepenuhnya menguasai kesadaran yang kini menjadi cincin. Dengan demikian, Kascei, Adipati Agung Ursus yang telah hidup selama bertahun-tahun, benar-benar mencapai akhir yang definitif. Pada saat yang sama, Makima juga memperoleh kemampuan yang dulu dimiliki Kascei, yaitu kemampuan menanamkan kesadarannya ke tubuh orang lain, mengambil alih mereka, dan mengasimilasi mereka. Setelah masalah dalam tubuh Tallulah selesai, Mebius mengambil cincin itu dari Makima dan kembali berbicara kepada Tallulah. Ia menanyakan pilihan Tallulah, tetap berpegang pada idealisme yang tidak realistis dan tenggelam bersamanya, atau bekerja sama dengan mereka untuk membangun sebuah negara baru yang bersedia menghentikan penindasan terhadap para infected. Tallulah bertanya apakah, jika ia membangun negara tersebut, mereka benar-benar akan berhenti menindas infected. Selama ini gagasan untuk memberontak dan mendirikan negara baru terasa sangat jauh baginya. Bahkan ketika memimpin reunion dalam perang gerilya di tundra, ia tidak pernah benar-benar membayangkan menggulingkan Ursus dan mendirikan negara baru. Namun setelah mendengar analisis dingin Mebius tentang masa depan suram reunion, menyaksikan bagaimana Kascei dikalahkan dengan mudah, serta melihat bagaimana dirinya, Patriot, dan Frost Nova diperkuat sekaligus dikendalikan oleh mereka, Tallulah mulai tergoda. Ia menyadari bahwa bahkan jika negara yang ia bangun nantinya menjadi hadiah bagi mereka, selama negara itu dapat menghentikan penindasan terhadap infected dan memungkinkan mereka hidup damai bersama warga biasa, ia bersedia menjadi pelopor perjuangan tersebut. Tanpa bantuan mereka, ia sadar bahwa dirinya tidak pernah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mebius menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada tindakan tidak efisien seperti menindas infected. Selama Tallulah bersedia mematuhi mereka dan bekerja sama, masa depan yang ia harapkan dapat terwujud. Setelah mempertimbangkannya, Tallulah mengambil keputusan. Ia menyatakan kesediaannya untuk mematuhi semua perintah mereka dan mengabdikan dirinya demi sebuah negara tempat infected dan manusia biasa tidak lagi saling membenci. Mebius menerima keputusan itu dan memerintahkan agar anggota reunion di luar segera bersiap karena mereka akan berangkat keesokan pagi. Ketika Tallulah menanyakan tujuan mereka, Mebius menjawab bahwa mereka akan pergi ke wilayah milik Kascei,
yaitu wilayah kekuasaan Sang Adipati Ursus. Dengan cincin yang berisi jiwa Kascei di tangan mereka, Mebius berniat memanfaatkannya dengan baik. Sebelum pembicaraan berakhir, Mebius menegaskan satu hal penting kepada Tallulah. Walaupun Tallulah harus mematuhi semua perintah mereka, sebenarnya hanya ada satu orang yang benar-benar harus ia patuhi sepenuhnya, yaitu Sang Master. Tallulah terkejut dan mengikuti arah pandangan Mebius menuju Ansora, yang sejak awal hanya duduk diam tanpa berbicara. Selama ini Tallulah mengira Mebius adalah pemimpin kelompok tersebut karena dialah yang berbicara dan menunjukkan kekuatan besar. Ia tidak menyangka bahwa orang dengan otoritas tertinggi justru pria yang selama ini hanya diam. Tallulah tidak dapat membayangkan seperti apa sosok yang mampu membuat seseorang berbahaya seperti Mebius dan wanita berambut merah seperti Makima memanggilnya sebagai Master. Mebius kemudian menjelaskan dengan serius bahwa mereka semua hanyalah perpanjangan dari kehendak Sang Master. Karena itu, dalam situasi apapun di masa depan, bahkan jika perintah Sang Master bertentangan dengan keputusan mereka sendiri, Tallulah harus selalu memprioritaskan untuk mematuhi Sang Master. Tallulah bukanlah klon mereka, tetapi sebagai bagian penting dari rencana untuk sepenuhnya menguasai Terra, ia harus memahami kebenaran tersebut sejak awal.